Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Nuruddin Araniri untuk memenuhi tugas akhir Studi Hadis Indonesia, yakni dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, SIMA. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Happy watching teman-teman. Biografi singkat Syekh Nuruddin Araniri. Nama lengkap Nur ad-Din Muhammad ibnu Ali ibnu Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Asy'ari Aidarusi Araniri. Lahir pada abad ke-16 di Ranir, suatu kota pelabuhan di Gujarat, India. Wafat pada tanggal 21 September 1685 Masehi di India. Ayahnya berasal dari Hadramaut, ibunya keturunan Melayu. Menjadi penasehat Kesultanan di Aceh hingga tahun 1644 Masehi. Selanjutnya, karya-karya Syekh Nuruddin Araniri. Sebagian hasil karya Nuruddin Araniri diantaranya ialah 1. Lataif Al-Asrar, yaitu suatu kitab berbahasa Melayu yang membahas ilmu tasawuf. Yang kedua, Lutya fi Da'wah Azil Ma'asahibi, yang berisi soal jawab menimpa kesesatan ajaran Wujudiyah. Yang ketiga, Asrar Al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh Rahman, yaitu suatu kitab berbahasa Melayu serta Arab yang mengulas manusia, paling utama roh, watak, hakikat, dan ikatan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, Il-Azil, yaitu suatu kitab berbahasa Melayu yang bertabiat polemik tentang kebatilan ajaran Wujudiyah. Yang kelima, Ma'al Hayat li Ahlal Mamat, yaitu sebuah kitab berbahasa Melayu tentang kebatilan ajaran Wujudiyah dalam perihal kesatuan alam serta manusia dengan Tuhan, kekadiman jiwa, serta perbandingan syariat dengan hakikat. Yang keenam, Fathul Mubin Alal Muhyiddin. Yang ketujuh, Hidayat Al-Habib fi Targhib wa Tarhib, yaitu kitab hadis yang berisi 831 hadis dalam bahasa Arab dan Melayu. Di antara karya-karya beliau yang disebutkan menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap berbagai bidang ilmu, akidah, tasawuf, fikih, dan hadis. Selanjutnya, karya Syekh Nuruddin Araniri dalam bidang hadis yaitu Hidayat Al-Habib fi Targhib wa Tarhib. Hidayat Al-Habib fi Targhib wa Tarhib yang tersusun ke dalam 52 bab dan menghimpun hadis-hadis yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dengan harapan memperoleh pahala dan meninggalkan perbuatan buruk karena khawatir terjerumus dalam dosa. Kitab tersebut juga merupakan rintisan pertama kajian dalam bidang hadis di Nusantara yang mengkaitkan hadis-hadis yang dijelaskannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dimaksud untuk dapat memperkuat argumen dan penjelasannya. Secara spesifik, Hidayat Al-Habib fi Targhib wa Tarhib berkaitan dengan hadis. Namun sayang, sulit melakukan pelacakan terhadap kitab tersebut karena sangat minim literatur tentangnya. Selanjutnya, pengaruh tokoh dan kitabnya Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri adalah tokoh tasawuf yang terkenal dan sebagai pelopor anti paham Wujudiyah di Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Sani. Otaknya yang sangat cerdas berhasil menjatuhkan dan melenyapkan paham Wujudiyah yang sedang berkembang pada saat itu. Beliau memiliki banyak keahlian selain sebagai sufi, juga ahli teologi, ahli fikih, ahli hadis, sejarawan, ahli perbandingan agama, dan politis. Dan beliau juga seorang khalifah tarekat Rifaiyah yang kemudian beliau kembangkan sampai ke wilayah Melayu. Nuruddin Araniri adalah sufi yang pernah menjabat Syekh al-Islam atau mufti di kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Sani. Beliau hidup di Aceh selama 7 tahun sebagai alim, mufti, dan penulis produktif yang menentang doktrin Wujudiyah yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Kehadiran Nuruddin Araniri harus
harus diakui telah berhasil mematahkan pemikiran wujudiyahnya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Pemikirannya yang konfrontatif mengingatkan kita kepada salah satu tokoh yang bernama Al-Ghazali yang begitu konkret, mengkritik kaum filosof dengan kitab Tahafut Al-Falasifahnya. Seperti halnya Al-Ghazali, Nuruddin Araniri juga ketika dia menyerang penganut wujudiyahnya adalah setelah dia memahami paham aliran tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.